Salam jumpa Dimas Diajeng dan Netralis dimanapun rekan-rekan semuanya berada. Ya, di episode yang ke-31 ini di bulan yang sakral ya, pas bertepatan di bulan Suro, kita berjumpa tentu saja di podcast Cekek Geni tentu saja bersama saya Denny Sumira dan rekan saya Pito Suwarsono. Yang sebelah kiri saya ini baru. Kenalkan ya. Saya Siru. Cak Siru harusnya di sana, sekarang di sini ya. Ya, hari ini saya ganti profesi sebentar. Iya, karena kita sakral ini ya. Sakral banget. Jadi nggak ada barat dan timur, nggak ada barat dan timur, semuanya Tuban. Utara dan selatan. Jadi kita lewati untuk kita bernada. Tentunya Dimas Diajeng dan Netralis di belakang sudah terdengar gending bertalu-talu ya, nyerenya walaupun agak mistis. Tentunya kita akan menghadirkan untuk berbincang-bincang di sini dengan narasumber yang saya katakan apa ya ini ya, eksotis. Eksotis atau gimana ini ya. Kita akan berbicara tentang jamasan keris. Nah ini patut jadi apa namanya, selain jadi informasi juga bisa jadi untuk generasi kita nantinya ya. Nah, baik, sebelumnya saya langsung menuju ke narasumber dulu ya. Pakai api dong. Oh iya, saya senang narasumbernya dulu toh. Ya, dikenalkan dulu berarti ya. Iya, saya kenalkan dulu. Narasumber kita Jamasan Keris episode yang ke-31 bersama dengan Mbak Ita Haryati S. Sarjana Seni. Iya. Selamat datang Mbak Ita. Tepuk tangan. Ya. Berpun kabarnya? Alhamdulillah baik. Biasanya kalau di sini ya Diajeng ya, gitu. Saya copot ini dulu. Iya. Gitu. Nah, Mbak Ita, ini sebelum kita masuk ke ngobrol-ngobrol kita pada episode kali ini, ada yang harus dilalui oleh Mbak Ita, yang harus dijawab oleh Mbak Ita, beberapa kata, pilihan kata, ya, dan diharapkan untuk bisa menjawabnya dengan cepat. Siapa yang bagiannya sekarang? Cak Siru. Baiklah, saya manggilnya apa ini? Nyai, apa pripun? Nyai. Apa saya harus bahasa Jawa apa pripun? Mbak Ita. Mbak Yu. Di sini saya akan menanyakan 10 pertanyaan. Ada 2 pilihan jawaban yang harus dijawab secara cepat tanpa berpikir. Ya. Pripun? Siap? Insya Allah. Baik. Pertanyaan pertama. Bisa ngomong pripun. Sakit. Baik, pertanyaan pertama ya, saya ulangi. Sejarah, kisah atau kisah? Pilih salah satu. Cepat. Kisah. Sunyi atau sepi? Sunyi. Pasrah atau menerima? Menerima. Tradisi apa budaya? Tradisi dan budaya. Harus salah satu. Tradisi. Baik. Tradisi. Bara atau api? Bara. Purnama atau sabit? Purnama. Oke. Mawar atau melati? Melati. Saya sudah tebak itu. Sunyi atau sepi? Sunyi. Keris atau warangka? Keris. Pertanyaan terakhir, merah atau putih? Merah. Oke. Tapi kok sunyi-sunyinya 2 kali ini? Sunyi atau sepi? Iya, 2 kali tadi ditanyakan. Masa? Iya. Jawabannya
Sama. Berarti dari hati. Iya, kelewatan. Seenggaknya sama. Makanya kok dua kali ya. Ya, jangan ganteng berarti. Iya, Mbak Ita. Mbak Ita, sebenarnya bulan Suro itu seperti apa sih Mbak Ita? Kenapa kita orang Jawa itu selalu awal itu pasti di pikiran itu kalau Suro datang pasti keris, Sakral gitu. Iya, sakral dan pasti keris. Apa toh sebenarnya? Iya. Sebenarnya di bulan Suro itu kan Suro kan merupakan awal tahun ya, bulan pertama. Jadi di tahun itu seperti halnya tahun-tahun yang lain, tahun Islam dan juga Masehi dianggap bulan yang dimana kita melakukan introspeksi diri. Kita melihat tahun kemarin apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita perbuat, hal-hal yang baik maupun hal yang jelek yang kita introspeksikan di awal bulan itu. Gitu. Dan di bulan Suro itu sendiri bagi orang Jawa merupakan bulan yang sakral, dianggap untuk melakukan hal-hal semacam tadi, introspeksi, lebih ke ini juga apa religius gitu. Seperti itu. Terus apa hubungannya dengan keris Mbak? Loh, kalau keris itu kan memang kalau dalam adat Jawa, keris itu merupakan benda yang sakral, dianggap sakral dan juga merupakan simbol diri pemiliknya. Simbol. Iya, simbol Karakter gitu ya. mewakili, iya betul, karakter dan juga mewakili segala sesuatu yang ada di diri sang pemiliknya. Terutama untuk ini ya, segala doa dan harapan itu juga ada di dalam keris tadi. Saya potong sekitar ya. Ngapunten nggih. Pak Dene kalau perbaiki itu ketutup wajah Mbak Ita di kamera nanti. Oh, iya. Biar kelihatan ayu nih, Pak. Kamera. Gimana? Kan kelihatan ayu nih. Oke, siap. Buat kelihatan loh. Lah, ini kan jelas. Terima kasih. Sampai merhatikan soalnya ta. Iya, Narasumbernya di sini kok. Ya kan saya kelihatan. Oh, tampilan di kamera gimana? Oh, loh. Sangat perhatian sekali. Aku sih cak ini dulu. Iya. Terus Mbak tentang apa namanya keris itu tadi ketika di bulan Suro, jamasan itu apakah sebuah upacara yang wajib atau seperti apa itu? Jamasan keris sendiri sebenarnya tidak harus dilakukan di bulan Suro ya. Tetapi dalam jamasan tersebut itu kan mengandung makna yang tadi saya sampaikan bahwa di bulan tersebut adalah waktunya seseorang untuk introspeksi diri. Jadi ketika melakukan jamasan itu tidak hanya bertujuan untuk membersihkan secara fisik saja, tetapi juga membersihkan. Ketika membersihkan atau menjamas keris tadi diharapkan ketika kita mencuci, membersihkan itu kita sambil merenung, mengintrospeksi diri dan membersihkan. Kalau keris kan karat-karat dan kotoran ya, sedangkan di jiwa kita itu membersihkan dari hal-hal yang bersifat negatif. Ada Berarti seperti simbol ya. Iya betul. Ada filosofinya. Iya. Itu. Kalau macam-macam keris itu apa Mbak Dila? Apa saja kira? Ada nggak kira? Keris jenis ini, jenis ini, jenis ini. Itu namanya dapur ya. Dapur keris itu ada brojol, ada tilam sari, tilam upih, jalak, tumpeng, apa namanya sabu inten dan lain sebagainya. Itu beda-beda. Seperti gitu ya? seperti yang saya bawa ini, ini juga merupakan keris brojol. Brojol. Nah, Kalau yang dapur ngapun yang dapur itu yang pundi? dapur itu jenis Oh keris gitu ya. namanya ya. Yang lurus apa yang lurus gitu nggih? Kalau ini lurus, ini brojol. Kalau kita di masyarakat umum mendengar keris brojol diartikan ini ya kelahiran ya, Iya, karena brojol. memang ya sering digunakan untuk menolong ibu-ibu yang kesulitan melahirkan. Tapi di sini ada makna lain. Dengan keris brojol ini kita diharapkan rezeki, kemudian apa namanya cita-cita dan lain sebagainya itu brojol, bisa brojol gitu. Dilahirkan gitu. Bisa dilahirkan. Diutarakan gitu ya. Ya bisa apa namanya berhasil. Iya, iya. Rezekinya brojol. Brojol. Gitu. Kalau tradisi jamasan itu tersendiri itu apakah banyak yang perlu disiapkan apa gimana itu? Oh, Apakah iya. paten harus ada ini, harus ada ini, harus ada gini? Iya betul.
Kalau kita menurut tradisi pakem dari leluhur kita, itu ada berbagai macam persyaratan dan juga ubur rampe. Ubur rampe. Iya, ubur rampe seperti misalnya untuk air jamasan itu sendiri kita mengambil dari 4 sumber. 4 sumber. 4 sumber mata air yang berbeda. Jadi dari barat, utara, timur, selatan. 5, tengah. Oh begitu. Tengah, Iya, maksud- tengah juga. Oh, Posisi di tengah-tengah. oh, Sumber mata air yang berada di tengah-tengah, Iya. lalu sumber air yang berada di utara, selatan, wetan. bukan Iya, bukan betul. jenis air ya. Katakanlah air laut, air payo, air asin, air Bukan, tawar. bukan. Air laut daerah asing tuh, Pak. Ya kali aja kan. Bukan itu ya. Berarti Bukan. mata air Mata air dari 5 sumber yang dari berbeda. 5 sumber. Yang titik tengah itu tadi gimana itu maksudnya itu? Ya berada di tengah-tengah di antara 4 tadi. Oh begitu. Iya, kalau misalnya ya dulu pernah kami jamasan itu mengambil dari sebelah barat itu kita ambil dari sumber mata air Serunggo. Raura. Kemudian ya sebelah utara apa sumur Serumbung ya. Sebelah timur apa itu namanya Sendang, maaf saya lupa, yang di Nambangan situ. Sendang Kapit Pancuran. Ino. Nambangan, yang di Oh, Nambangan. Nambangan. Iya, Kemudian yang selatan itu kita ambil dari Betiharjo. Iya, seperti itu. Yang tengahnya di mana? Tengahnya di mana ya waktu itu kok? Lupa ya. Ada berarti tapi ya. Ada Iya. 5 sumber itu. Ini makam siapa yang di Prunggahan itu ya? Dandang Wacono. Dandang Wacono, iya situ ya. betul. Mata air itu ya. Iya. Itu memang disediakan oleh leluhur kita atau gimana itu kok repot-repot banget sih? Enggak, itu bocor. Yang menyediakan tentu alam. Oh gitu. Tetapi itu kan dari harapannya kan dari berbagai sumber mata air tadi kita kan mengambil air yang benar-benar suci gitu untuk mensucikan keris tadi ya. Baik. Selain sumber mata air, itu kan air putih ya, air bening ya. Iya. Selain air apalagi, Pak? Kemudian bisa untuk merendam itu air kelapa. Kemudian sebenarnya sebelum melakukan jamasan itu sendiri kita juga harus melakukan puasa. Duh. Iya, Oh, untuk begitu. sucikan diri. Iya. Jadi yang punya keris puasa dulu gitu. Atau yang Iya. menjamas. Yang menjamas. Oh yang menjamas. Yang Ya sekarang menjamas. fenomenanya kan sering yang punya keris nitipkan. Iya betul. Kemudian ketika ritual jamasan itu sendiri juga ada berbagai macam tumpeng, kemudian juga ubur rampe yang lain, kemudian iber-iberan. Iber itu apa? Iber-iberan itu maksudnya binatang yang bisa terbang, Terbang, iber ya, ya. iber. Dilepaskan ketika sebelum melakukan jamasan. Binatang yang Jadi bisa terbang itu kan cuma satu ya, burung. Ya, burungnya macam-macam. Nah, itu pesawat terbang itu. ya, harapannya ketika burung tadi dilepas itu juga melepas hal-hal yang negatif yang ada di diri kita dan juga keris yang akan dijamas. Untuk Bahasa Inggrisnya buat sengkolo, bahasa Iya Inggrisnya. betul. dadak lah tanya nek sengkolane terus ning gone omahe wong lah rugi. Nah, kalau kembang kan ada kembangnya Mbak itu. Iya. Kembang itu berapa macam itu? Kalau kembang itu ada 3 macam ya. Kantil, kenongo, mawar. mawar. Ya saya tahunya Maknanya apa 3 itu? Ada makna nggak? Ada maknanya kan? Ya tentu saja ada Mas. Apa Kalau saja? Bunga yang melati tadi dilambangkan kesucian, kemudian mawar tentu saja ketegasan, ketulusan dan lain sebagainya seperti itu. Jenengan tadi milih melati loh. Terus iya, terus saya tepat itu pasti. mawar melati terus Terus kenongo. kenongo Iya. berarti judul lagu itu salah. Harusnya mawar, melati, kenongo, bukan semuanya indah ya. Iya, kenanga. Kalau Iya, kenanga betul. ini apa? Punya arti apa? Itu diartikan kita mempunyai tujuan itu harus lurus. Oh, Karena kenongo bunganya lurus itu ya. Kemudian juga ada tumpeng. Tumpeng itu Tumpeng. pun ada 2, tumpeng jangkep dan tumpeng poncowarno. Wah, 5 5 warna berarti. Iya betul. 5 warna itu dari nasinya atau seperti apa? Nasinya iya diberi
5 warna. Apa saja itu? Ada biru, merah, kuning, hijau, hitam. Hitam. Iya. Oh, dari cumi ya. Kalau hitam. Enggak. Nasinya ada 5 warna. Nah, 5 warna itu mengibaratkan atau apa itu merepresentasikan apa? Iya, kalau 5 warna itu Pancasila itu Mas. Oh iya, tengah kan itu ya. bukan Pancasila itu. Iya. kita sebagai sedulur papat limo pancer. Seperti itu, sedulur papat lima pancer. Nah, gitu. kalau yang tumpeng jangkep itu kan ada berbagai lauk pauk ya. Nah, itu melambangkan keberadaan kita di dunia ini dengan segala semua yang ada di lingkungan kita, baik alam yang terlihat maupun yang tak terlihat, dan segala permasalahan yang ada di dunia ini. Seperti itu. Mas Bibit? Barangkali Mbak Ita bisa menjelaskan keris itu apa saja sih? Ini apa? Kayak tadi loh apa? Ada warongko, ada apa namanya? Bisa dijelaskan itu. Oh, ini, barangkali ya. Iya. Iya, ini kalau ini Bagian keris. warongko. Yang luar itu ya. Iya, warongko ini berbentuk macam-macam ya. Kalau tergantung ini selera dan juga jenis kerisnya. Kalau ini sandang walikat. Sandang walikat ini juga Dilihat sebenarnya bentuk ini sandang walikat. Ada juga yang bermacam-macam ya. Keris dengan warongko ini juga mempunyai filosofi tersendiri. Jadi kalau sandang walikat ini biasanya mempunyai filosofi bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini harus mempunyai tujuan yang lurus, sehingga nanti apabila kita kembali menghadap pencipta itu kita bisa istilahnya siap seperti itu, mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia ini. Berarti itu Kembali murni, iya betul. Iya, semua keris itu mempunyai filosofi ya, tidak hanya sebagai senjata tikam atau senjata perang, tapi lebih ke simbol diri pemiliknya. Selain itu juga sebagai garis turun juga bisa. Garis keturunan. Iya. Penanda ya, Iya, sebagai warisan ya. betul. Saya boleh nanya enggak? Ngapunten gitu, Mas Ipit, Pak Dini ngapunten. Keris ini kan sangat lekat dengan tradisi Jawa. Iya. Memang sangat Jawi ya. Di Jawa itu kan ada yang namanya pusaka, turonggo, garwo. Iya, betul. Dan pusaka yang namanya keris ini sangat lekat dengan namanya harus punya satu pusaka, harus punya apa? Turonggo ya, apa? Curigo. Curigo. Ya? Curigo itu apa? Keris. Nah, keris ini bersandingan dengan salah satu harus punya perkutut katanya atau hewan. Iya, betul. Itu maknanya seperti apa, Mbak? Kalau dalam kehidupan orang Jawa, seorang pria dianggap mapan itu apabila mempunyai 5 hal tadi. 5 hal ya. Iya. Garwo, pusaka, Rumah, kemudian istri. tunggangan atau kuda. Iya, yang tadi ditanyakan gimana? Kenapa keris ini harus bersandingan dengan perkutut? Perkutut, oh ya, perkutut. Karena perkutut itu juga merupakan salah satu 5 hal tadi yang dianggap pria dewasa tersebut sudah mapan, bahwa dia mempunyai kesenangan. Ibaratnya kalau sekarang ini kan kita orang yang mempunyai finansial lebih yang hanya bisa melakukan hobi-hobinya seperti itu. Jadi perkutut itu kalau zaman dulu juga termasuk hal yang selain mahal juga bisa diartikan sebagai bisa menenteramkan rumah tangga. Oh, gitu. Tapi nggak semua jenis perkutut toh, ada perkutut yang gini macam-macam ya. Kalau sekarang lovebird mungkin ya. Impor lah. Iya. Nah kalau memang perkutut itu kan lambang ini ya, peliharaan raja. Lovebird. Burung cinta. Iya. Apa? Iya. Nah, kalau Mas Bibit gimana? keris ini kan bilang simbol politik barangkali ya. Iya. Simbol kekuasaan. Iya, Karena betul. keris ini paling atas itu kalau saya lihat. Iya. Jadi kalau misalkan petani ya senjatanya cangkul. Iya, betul.
kalau tentara senjatanya bedil kan gitu toh, pistol. Terus ada lagi kalau komandannya tongkat. Nah, keris ini simbol penguasa, simbol Iya. Simbol. kekuasaan politik. Betul. Simbol derajat ya? Enggak. Iya, simbol derajat bisa juga. Karena setiap tingkatan strata itu kerisnya juga berbeda. Dilihat dari ininya saja, itu bisa kita lihat bahwa keris yang pemiliknya adalah orang yang mapan itu mempunyai bentuk sandangan yang istimewa. Dari ininya, pendaknya ini biasanya dari emas dan juga intan. Tapi kalau yang pemiliknya hanya kalangan biasa, ya seperti ini. Tergantung derajatnya ya. Kalau sebagai politik tadi, itu bisa juga keris sebagai untuk mewakili misalnya raja ya tidak bisa hadir dalam suatu undangan pertemuan dengan kerajaan sebelah misalnya ya. Diundang tidak bisa hadir. Beliau bisa mewakilkan putranya ataupun patihnya atau utusan yang lain dengan membawa keris beliau. Mewakili. Ya, mewakili. Dan lagi uniknya kalau zaman dulu itu pernikahan, jika pengantin pria tidak bisa hadir itu bisa mewakilkan kerisnya saja. Keren. Terus ijab kabulnya gimana itu? Nah, iya. Ijab kabulnya. Kalau ijab kabulnya itu mungkin seperti biasa ya, tapi kan ini mewakili kehadiran mempelai pria. Seperti itu. Terus keris ini kan tadi nggak pakai muter itu apa itu? Lo. Iya Iya. itu. Nah itu kenapa ya? Kan ada yang pakai lo, ada yang enggak. Apa Iya. bedanya? Bedanya tentu saja tergantung dengan Selera. Bukan. Selera. Kan? dengan bentuk masing-masing. Memang tujuannya sebagai apa? Kalau kita memiliki keris yang lurus seperti ini, itu kita harapannya sebagai manusia kita bisa lurus melakukan segala tindakan dan juga pasrah kepada Sang Maha Pencipta. Apakah bisa diartikan kalau yang punya lo begitu berarti wongnya gak lurus ya? Loh, tiap ini ada Mas, ada artinya tiap lo. Saya tahunya cuma mau satu. mengartikan begitu kok, saya mau mengartikan begitu. Saya tahu cuma satu. Luk itu artinya pitulungan. Kadang Begitu. Luknya 7. Nah kalau cuma satu, Lah itu mbok itu berarti kencang. kan ngeluh ya. Enggak ngeluh. ada juga yang keris berluk, misalnya lo 9 itu artinya kita sudah melakukan hal yang harus nerimo gitu, nerimo dengan apa yang diberikan bumi, apa yang diberikan langit. Artinya kita harus menerima keadaan bahwa apapun yang orang lain lakukan ke kita itu kita harus bisa menerima, pasrah, ikhlas seperti itu. Nerima. Terus Iya. Mbak, itu apa harus cuma keris saja ya ketika di Jamas itu? Kalau umpamanya ada kan kita punya tombak tuh, itu apa juga di Jamas begitu atau? Yang namanya pusaka itu tidak hanya tergantung pada keris, tidak hanya yang dinamakan pusaka tidak hanya keris, tapi juga tombak, ada pedang, dan juga kalau di keraton-keraton itu malah gong, kemudian kereta. Itu termasuk di Jawa. Itu di Iya, Jamas di juga? Jamas. Itu adalah pusaka-pusaka yang dianggap sakral. Dan kalaupun kita mempunyai benda selain tosan aji atau pusaka seperti ini ya, senjata tajam, kita anggap itu sebagai pusaka. Tidak ada salahnya juga di bulan Suro itu kita jamas. Seperti itu. Walaupun nggak harus bulan suro ya. Kalau menjamas sebenarnya tidak harus bulan Suro, ya betul. Cuman karena bulan Suro dianggap sakral tadi, ya kita melakukannya di bulan Suro sambil mengintrospeksi diri. Kayak di mana, Solo atau di Jogja Sekaten itu ya? Iya. Baik. Ya, tadi ada ada tumpengnya, kemudian ini semuanya ya. Nah, ketika katakanlah tadi ya, jamasan itu harus dilakukan berkelompok begitu atau cuma sendiri, sebenarnya diri sendiri itu bisa nggak? Sebenarnya kelompok maupun pribadi bisa. Apa kalau kita berjamaah begitu derajatnya lebih oleh itu
derajat. Iya pahalanya. Tidak juga. Apa seperti itu? Tapi aja dulu kan Tidak juga. ya. Loh, kalau yang riwa-riwi lebih dari itu. Kalau ternyata itu. Cuma Itu gak molo. Cuman begini, kalau jamasan dilakukan secara bersama-sama, di situ ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, yaitu kebersamaan, gotong royong, kemudian juga secara pembiayaan juga lebih ringan ya. Kalau kita lakukan jamasan sendiri, otomatis semuanya kan kita tanggung sendiri, dan juga ketika menjamas belum tentu juga kalau kita lakukan sendiri itu hasilnya sempurna. Ada minyaknya enggak? Iya, tentu saja setelah dibersih, dicucikan atau mutih itu namanya. Namanya mutih ya. Jadi dibersihkan dari karat-karat. Kemudian setelah itu diwarangi untuk mengeluarkan pamor atau motifnya. Kemudian setelah itu diminyaki supaya tahan lama. Nah, berarti tolong dikasih tahu Mbak, itu Minyak tahapannya apa saja ketika menjamas itu tahapannya apa saja? Iya. Kira-kira. Seperti yang saya sampaikan tadi, pertama dicuci, direndam dulu dengan air kelapa. kelapa Iya. dulu. Direndam dulu berapa menit itu? Sampai 7 hari. ditiriskan. Kalau dulu 7 hari. Kemudian kalau sekarang kebanyakan kita kadang karena menjamas dari luar, kadang sang pemilik itu tidak menghendaki kerisnya kita bawa terlalu lama. Khawatir mungkin Apa itu? Khawatirnya apa? Hilang. khawatir hilang ya. Kan? Iya, jadi ketika hari H atau H-1 baru diserahkan ke kita. Oh, itu salah berarti sebenarnya ya. Ya sebenarnya enggak juga. Tidak sempurna, berarti niat syarat wudhunya enggak pas. Setelah direndam kita bersihkan. Kalau dulu bisa menggunakan jeruk nipis atau mungkin buah pace gitu. Tapi kalau sekarang kita lebih praktis menggunakan sabun colek atau sabun cuci piring gitu. Itu bisa. Setelah itu disiram, dibersihkan kotorannya, itu namanya mutih ya. Kemudian setelah itu diwarangi. Tadi diberi zat kimia yang mengandung arsenik tadi untuk mengeluarkan pamornya. Setelah itu diangin-anginkan. Setelah kering, setelah kering baru diminyaki. Oh, setelah kering baru diminyaki terus dipasang lagi. Terus bacaannya tadi kapan? Sebelum pelaksanaan jamasan ya. Terus Mbak izin, kalau menjadi seorang penjamas itu persyaratannya apa? Sebenarnya Kan nggak tidak sembarangan ada. ya? Berakal. Sebenarnya tidak ada syarat khusus, hanya kita harus memahami cara-caranya saja. Oh, betul. Baik. Terus ini dari tadi Mbak, Pak, ini saya pengen tahu ini apa? Ini hasil jamasan atau apa ini, Mbak? Ini tadi ini wedang uwuh ya. Ini bawain. Iya. Ini hasil apa ini, Mbak? Ini beda ini ya. Itu salah satu usaha saya juga, di mana selain untuk menciptakan ekonomi kreatif, saya dan teman-teman juga untuk melestarikan warisan leluhur kita, yaitu berupa jamu-jamuan tradisi, minuman herbal seperti itu. Jadi ini adalah minuman kesehatan wedang uwuh. Wah, ini ya. Khas Jawa banget ini. Khasiatnya, ya ini mungkin Dimas Diajeng dan Netralis yang ada di sana ya. Wah, ini bisa kalau umpamanya pengen ini bisa langsung ke Mbak Ita ya. Namanya tak apa? bacakan. Nah, tak baca namanya. Namanya minuman kesehatan wedang uwuh. Nah, khasiatnya 1, meningkatkan sistem imun. Cocok. Nah, ya toh. Meningkatkan stamina, ini juga melancarkan peredaran darah. Efek relaksasi, ada efeknya ya. Iya. Apalagi kalau di sawah atau di mana tambah refleks gitu. Kolam renang itu Pak. Iya. Jadi bisa ngantuk setelah minum santai gitu. Tapi ini kalau di pas jamnya sibuk kerja ya kira-kira rano relax gitu. Dirasa kerja. Iya. Terus yang berikutnya ada antivirus.
meringankan flu dan masuk angin. Ini meringankan ya? Iya. Punya kok diringankan itu gimana? Iya, bisa nanti hilang kan begitu. Terus kemudian menyehatkan organ pernafasan. Nah, ini di sini sudah diberi saran penyajiannya seperti apa. Ini dari UMKM ya, Mbak ya? Iya. Gayatri Tuban. Gayatri, iya. Oke. Bernyarinya Berpusat di di mana mana? ini? Berpusat di mana? Di UMKM? Merak-Ura. Di Merak-Ura ya, Gayatri Wedang. Nyarinya di Merak-Ura. Tapi di mana ini? Di pasar apa di shop? Dijual di mana saja ini kalau? Di Omah Gayatri. Oh, di Omah Tetapi Gayatri. kalau di Tuban juga banyak reseller dari Wedang ini. Oke, nanti kalau bisa ya ditaruh di cetek gini bisa ya kalau mamanya ada Dimas Diajeng yang mau apa namanya wedang uwuh ini Ya. sambil memasyarakatkan sambil kita sehat ya ingat wedang uwuh Gayatri. punya apa itu Bang? Gayatri. Ya, ya. Oke, Gayatri Tuban ya. Siap. Oh, Langsung ngiler. Bikin gimana ya? Soalnya cuacanya kan mulai pancaroba. Cocok banget. Pancaroba. Terus ini ada lagi apa Mbak Ita? Ini untuk upacara jamasan kita pada tahun ini gimana ini? Tuban. Kapan Masih ada pandemi seperti ini. Tahun kemarin kita sudah mengadakan juga jamasan umum, artinya kita menerima masyarakat umum yang ingin mencucikan kerisnya ke kita. Kemarin kita lakukan secara gratis dan itu maaf, saya sebagai Ketua Badan Kebudayaan Nasional di BCPDI Perjuangan Kabupaten Tuban itu juga ada program-program yang kita lakukan untuk melestarikan budaya. iya betul. Tradisi. Dan itu adalah salah satu langkah yang kami lakukan. Tentang rumah budaya Naranta itu punya panjenengan atau seperti apa itu? Kalau rumah budaya Naranta itu iya, itu merupakan bentukan saya yang saya bentuk ketika kami membutuhkan wadah untuk berekspresi, berkreasi dan lain sebagainya. Dan bulan Desember kemarin kami dipercaya untuk mengadakan pameran keris dan juga bincang-bincang di Pendopo Kabupaten Tuban dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Tuban. Dan di situ kami mengundang narasumber dosen dari ISI Surakarta, dan sekarang kita sudah melakukan kerjasama dengan ISI Surakarta, tidak hanya di program perkerisan tapi juga semua bidang. Semua tradisi Jawa istilahnya. Iya betul. Keilmuan itu ya. Baik, terima kasih. Ya, sudah 30 menit kita menemani Dimas Diajeng dan netralis di sana. Sebelumnya ada end statement nggak Pak buat Dimas Diajeng? Pesan begitu. Dimas Diajeng. Iya, netralis yang ada di sana. Nonton itu kan. Oh Ya, bingung ya Dimas Diajeng ini endi. Iya. Nggak kelihatan. Kalau saya sih harapannya apa yang kita miliki saat ini sebagai warisan dari leluhur kita itu sepatutnya kita hargai, kita uri-uri atau kita lestarikan, kita cintai dengan sepenuh hati. Tidak hanya kita mencintai budaya-budaya yang datang dari luar, tetapi kita lestarikan untuk anak cucu kita di kemudian hari nanti. Tepuk tangan. Ya, sekian dari kita. Saya Denny Sumirat dan rekan saya Sirodon dan Itu dan narasumber kita yang terhebat pada episode ke-31 ini. Kita nantikan ke episode berikutnya hanya di Cerik Gini. Sampai jumpa.